I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 akan menyelesaikan tugas untuk mereview salah satu aplikasi Artificial Intelligence dengan nama aplikasi Biodigital 3D Human Anatomy. Oke, jadi kita langsung masuk saja ke aplikasi yang bernama Biodigital 3D Human Anatomy. Nah, di dalamnya terdapat beberapa fitur. Pertama ada fitur 3D Active Anatomy, lalu ada juga beberapa fitur baru seperti jenis-jenis penyakit seperti kanker serviks, prostate dan lain-lain. Nah, kemudian di sini juga ada ada juga journey animasi, kemudian yang terakhir ada kuis. Nah, lalu kita juga bisa explore di pencarian. Kemudian, di sini ada beberapa model bagian-bagian organ. Terdapat juga fitur bahasa negara lain yang terdiri dari 8 negara. Nah, ini termasuk kekurangan dari aplikasi ini, yaitu tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia. Jadi hanya ada 8 bahasa yang sudah ditentukan di dalamnya. Di aplikasi ini juga terdapat fitur relapan. Salah satu penggunaannya bisa mengurutkan nama-nama organ sesuai abjad, contohnya dari A sampai Z atau dari Z sampai A gitu. Setelah menggunakan beberapa fitur, kita bisa menyimpan fitur yang kita pelajari di My Library. Nah, sekarang kita akan mulai start exploring. Nah, kita mulai dari kita cari dulu anatomi yang akan kita pilih. Untuk organ yang kita pilih, nah sekarang kita memilih salah satu organ, yaitu anticoagulants. Oke, jadi kita ambil salah satu chapter, yaitu What is a blood clot atau apa itu pembekuan darah. Nah, di sini tiba-tiba ada notif limited access. Jadi teman-teman, minusnya aplikasi ini cuma bisa dibuka 10 kali sebulan. Nah, jadi dalam 1 bulan itu kita hanya punya kesempatan 10 kali untuk membuka aplikasinya. Kalau mau lebih harus upgrade premium. Nah, di dalam fitur ini yang pertama ada penjelasannya, tapi kurang lengkap dan kurang detail. Di sini juga sudah disediakan penjelasannya ya dari animasi ini. Tapi di sini aplikasi ini menggunakan bahasa Inggris. Nah, kalau teman-teman gak paham sama bahasa Inggris, teman-teman bisa langsung copy paste dan translate aja ke Google. Nah, kita masuk ke animasi yang kedua tuh. Jadi diperlihatkan animasi itu bergerak-gerak. Jadi bisa didekatkan kalau ingin lebih dekat, terus bisa diperjelas gitu. Ini juga animasinya bisa dibolak-balik, jadi kita lebih detail untuk melihatnya. Nah, kalau ini untuk animasinya itu sudah bagus, tapi kalau untuk penjelasannya itu kurang detail. Nah, animasi ini itu menjelaskan bagaimana sih pembekuan darah itu berasal gitu. Nah, di sini juga ada tutorialnya ya, bisa di zoom, terus ada di pen, ada explore the anatomy, ada juga toolbar. Nah, ini juga ada penjelasan lagi ya tentang how does the blood clot from, tapi ini sangat singkat untuk penjelasannya, jadi kurang spesifik ya. Nah, ini kita langsung masuk ke animasi yang ketiga ya. Ini tuh menjelaskan how do anticoagulants work. Nah, jadi kita tinggal baca aja. Nah, meskipun tidak sedetail mungkin penjelasannya, tapi di sini kita sudah tahu inti-intinya. Oke, masuk ke animasi selanjutnya. Nah, di sini kita bisa zoom lebih jelas ya. Nah, jadi ini itu animasi peredaran darah dalam jantung. Nah, ini juga bisa diputar-putar, jadi kita bisa tahu bagian bawahnya, bagian dalamnya gitu. Karena ini menggunakan teknologi VR, jadi kita bisa masuk ke dalamnya, jadi lebih jelas, lebih detail gambarnya.
Nah, per organnya juga itu bisa ditekan. Jadi tuh kita tekan coba yang ini. Nah, langsung kan. Ini contohnya tunica intima endothelium. Nah, ini juga bisa dihapus. Jadi kita bisa lihat layer bawahnya. Nah, coba kita tekan lagi layer berikutnya. Nah, ini namanya loose connective tissue main. Oke, kita kembali lagi ke animasi yang pertama. Nah, ini ada tunica intima endothelium. Oke, kita coba hide ya. Nah, kan untuk layer berikutnya ada loose connective tissue main. Ini juga bisa ditekan lagi ya. Jadi fungsi untuk hide itu kita jadi bisa tahu di bawahnya itu ada lapisan apa lagi. Nah, sekarang kita coba hide lagi. Nah, kan masih bisa. Ini namanya fibrous cap main. Di hide lagi semakin dalam ini masih bisa. Jadi ini kita lagi ada di plaque. Soalnya ini bukan pelajaran biologi, tapi ini hanya mereview aplikasi. Jadi kita tidak membahasnya secara spesifik tentang peredaran darah di sini. Jadi kita cuma mereview bagaimana cara penggunaan aplikasi ini gitu ya, teman-teman. Nah, di sini ada penyumbatan darah ya. Coba kita tekan salah satu sel darahnya. Nah, ini ada red blood cell atau sel darah merah. Oke, kita coba perbesar. Nah, untuk ini ternyata tidak ada penjelasannya, guys, tapi di sini kita udah tahu kalau itu adalah sel darah merah. Oke, kita coba ke yang lain. Nah, di sini kita menemukan activated petals ya. Oke, kita coba lagi ke yang lain. Nah, jadi ini tuh tiap gambar itu bisa dicari tahu ini namanya apa gitu. Nah, ini buat yang biru itu ada white blood cell cytoplasma X atau sel darah putih. Jadi di sini kita lebih tahu ke nama-namanya ya. Nah, di sini ada option. Nah, coba kita tekan. Nah, di sini ada option. Nah, di sini ada anatomy tree atau kita bisa menyebutnya pohon anatomi. Kita juga bisa search anatomi ya. Fungsinya jadi kita bisa cari tahu bagian-bagian yang ada di peredaran darah ini. Nah, sekarang kita coba search tentang red blood cell. Nah, kan langsung ada red blood cell ya. Lalu di sini juga ada option draw ya. Jadi kita bisa menulis. Nah, untuk ininya itu jadi kayak screenshot gitu. Jadi nanti bisa disimpan di galeri kita. Coba di sini aku mau bikin teks ya. Contohnya aku bikin tulisan darah ya. Maaf ya guys, tulisannya jelek karena kita itu gak pakai pen. Jadi ini cuma pakai tangan. Ini juga bisa dihapus pakai option clear. Nah, jadi langsung hilang semuanya. Nah, di sini juga kita bisa ganti-ganti warna. Contohnya tuh ada hitam, merah, kuning, hijau. Coba kita pakai yang warna kuning. Nah, kan langsung muncul. Jadi tulisannya yang tadi asalnya hitam jadi warna kuning. Nah, jadi nanti bisa langsung diunduh ke galeri atau kita bisa share lah, contohnya ke WhatsApp, ke Instagram gitu. Jadi cukup sekian untuk tugas review 3D Human Anatomy berbasis AI dari kelompok 7. Semoga aplikasi ini dapat membantu teman-teman khususnya anak-anak biologi dalam mengerjakan tugas-tugas biologi. Terima kasih, bye-bye guys.